Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukurlah ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan bertemu dan berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah dalam keadaan sehat wa'afiyah. Moga-moga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bicara tentang sejarah, lebih tepatnya tentang sejarah singkat Perang Uhud. Kenapa tema ini perlu kita bahas, perlu kita pelajari bersama? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, para ulama mengatakan salah satu cara agar kita bisa memahami Islam dengan benar dan penuh dengan penghayatan adalah dengan mempelajari sirah nabawiyah, sejarah kenabian, yang di dalamnya dibahas tentang peperangan-peperangan di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ada sebuah perkataan yang konon berasal dari Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Ali bin Abi Thalib, pernah berkata, "Kunna nu'allamu maghasiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu as-surata minal Qur'an." Kami dulu ketika masih kecil dididik oleh ayah-ayah kami dan guru-guru kami tentang peperangan-peperangan di zaman Nabi, baik yang sifatnya ghazwah maupun sariyah, sebagaimana kami diajari sebuah surat di dalam Al-Quran. Yang perkataan Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ini perlu kita cermati. Yang pertama, perkataan beliau itu mengindikasikan bahwasanya generasi salaf itu tidak pernah terlepas dari pengajaran kisah-kisah peperangan di zaman Nabi. Inilah yang kemudian menjadi jawaban kenapa generasi salaf itu identik dengan generasi pemberani. Karena orang tua mereka, guru mereka semenjak dini menceritakan tentang kisah peperangan Nabi. Dan dulu pernah kita bahas, ternyata yang namanya cerita itu, apakah yang namanya kisah atau dongeng, itu ternyata membentuk karakter seorang anak. Kalau semenjak dini dia diberikan cerita-cerita yang memotivasi dirinya untuk menjadi orang yang kuat, maka besarnya nanti dia akan menjadi sosok yang kuat. Yang saya khawatirkan di zaman sekarang ini, media begitu dahsyat, tetapi cerita-cerita yang disampaikan kepada anak kita itu kebanyakan dongeng dan kebanyakan mengambil cerita-cerita yang dibuat oleh orang kafir yang tujuannya adalah melemahkan kaum muslimin. Bagaimana muslimah di zaman sekarang bisa kuat kalau kemudian tontonannya saja, mohon maaf ya, Tinkerbell, tontonannya mali teleponi dan sebagainya. Wal iyadzubillah. Kalau tontonannya dari kecil sudah seperti ini, nanti gedenya jadi apa? Maka ini yang kemudian saya khawatirkan. Maka belajar dari perkataan dari Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ini, kita mencoba menelisik dan melihat kembali bagaimana sejarah peperangan-peperangan di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perkataan Ali bin Al-Husain ini menunjukkan bahwasanya ayah mereka dan guru mereka itu tidak asal-asalan dalam mendatangkan kisah peperangan Nabi. Yang mereka mendatangkan metode seperti mengajarkan Al-Quran, mengajarkan surat dalam Al-Quran. Yang seseorang ketika mengajarkan surat dalam Al-Quran kepada anak-anak mereka, murid-murid mereka itu setidaknya ada dua cara. Pertama, harus cermat, tidak boleh ada kesalahan. Yang kedua, harus diulang-ulang
sehingga anak didik kita itu kemudian menjadi orang yang bukan cuma paham tetapi hafal tentang kisah-kisah peperangan di zaman Rasulullah SAW. Nah, di antara peristiwa besar, perang besar yang terjadi di dalam Islam itu adalah perang Uhud. Yang perang ini dinamakan dengan nama lokasi peperangannya. Jadi kalau kita lihat di zaman Nabi banyak terjadi peperangan yang nama-nama peperangan itu terkadang diambil dari lokasi peperangannya. Misalnya karena terjadi di Jabal Uhud, di bawah kaki gunung Uhud, maka kemudian disebut dengan perang Uhud. Karena terjadi di lokasi Badar, maka disebut dengan perang Badar dan sebagainya. Ada juga penamaan perang itu karena musuh yang sedang dihadapi. Misalnya ada perang antara perang Badar dan perang Uhud, yaitu perang Bani Qainuqa. Kenapa disebut dengan perang Bani Qainuqa? Karena musuhnya adalah Bani Qainuqa, salah satu kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian ada juga nama peperangan yang diambil dari strateginya. Misalnya apa? Perang Khandaq, yaitu perang dengan strategi membuat parit raksasa yang menyebabkan musuh itu sangat-sangat kesulitan untuk memasuki kota Madinah. Nah, perang ini disebut dengan perang Uhud karena berlokasi di bawah kaki gunung Uhud. Yang gunung Uhud itu lokasinya sekitar 5,5 km dari Masjid Nabawi. Kemudian panjangnya 7-8 km, lebarnya 2-3 km, tingginya 128 meter. Jadi kalau bicara tentang gunung dan itu yang bicara adalah orang Arab, persepsi kita jangan seperti Mas Handi, teman dan CS ya. Persepsinya gunung Lawu, Gunung Slamet dan sebagainya begitu tinggi ribuan meter. Tapi kalau di Arab itu ada gundukan yang cukup tinggi saja, meskipun cuma 100 meter lebih sedikit, itu sudah disebut dengan gunung. Kemudian yang kedua, para ulama juga mencatat konon peristiwa perang Uhud ini terjadi pada tahun 3 Hijriah, lebih tepatnya di bulan Syawal, lebih tepatnya lagi di waktu duha. Kenapa di waktu duha? Ini memang strategi Nabi SAW yang nanti diantaranya adalah menempatkan kaum muslimin di wilayah timur, sedangkan musuh itu di wilayah barat. Maka ketika peperangannya dilakukan di waktu duha, maka musuh nanti akan terganggu dengan silaunya sinar matahari yang sedang naik. Subhanallah, jadi strateginya jitu banget di waktu pagi supaya musuh terganggu dengan sinar matahari yang sedang naik. Zaman dulu belum ada kacamata hitam ya, kacamata polaroid dan sebagainya itu nggak ada, atau bagi kacamata bubu dan sebagainya gitu ya, nggak ada. Sehingga pandangan mata itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting dalam peperangan. Kemudian yang ketiga, kalau bicara tentang penyebab utama perang Uhud itu apa? Karena orang-orang kafir Mekah tidak terima dalam perang Badar mereka dikalahkan oleh kaum muslimin. Maka mereka kemudian melakukan perang sebagai bentuk balas dendam yang diwujudkan di tahun berikutnya, yaitu perang Uhud. Yang perang ini kemudian dipimpin langsung oleh tokoh mereka, yaitu Abu Sufyan. Yang Abu Sufyan dalam peperangan ini konon memberangkatkan 3.000 personil dengan strategi sayap kanan, sayap kiri. Sayap kanan itu dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dengan 200 pasukan berkudanya, 700 pasukan berbaju besi. Berarti 900 berada di kanan dan sisanya di sayap kiri yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Baik Abu Sufyan, baik Khalid ibn Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal di kemudian hari nanti masuk Islam. Makanya kadang-kadang timbul keheranan, kok orang ini di dalam peperangan nggak mati-mati gitu ya. Ternyata ada hikmahnya. Di kemudian hari mereka masuk Islam, bahkan menjadi tokoh-tokoh penguat dakwah Rasulullah SAW. Kemudian ketika akan terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW itu pernah bermimpi. Yang mimpi itu beliau melihat dua hal yang menurut beliau cukup aneh.
Pertama, beliau melihat pedang beliau itu patah, dan yang kedua beliau melihat ada seekor sapi yang disembelih, yang para ulama konon mentakwilkan maksud dari mimpi Nabi itu adalah dalam perang Uhud ini nanti banyak sahabat-sahabat Nabi yang gugur. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Kemudian ketika orang-orang musyrik Mekah sudah menyusun strategi akan menyerang kota Mekah, menyerang kota Madinah, maka paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib memberikan bocoran, karena Al-Abbas itu memposisikan meskipun dia sudah beriman tapi harus di Mekah sebagai mata-matanya Rasulullah SAW, yang kemudian dia mengirim surat melalui utusannya yang jarak antara Mekah dan Madinah itu di zaman dulu 500 km, yang kalau pakai kuda itu sekitar 1 pekan baru sampai. Tapi qadarullah, ternyata yang dia utus itu kecepatan berkudanya tinggi atau dia non-stop dalam mengendara, dalam waktu 3 hari saja sudah sampai ke Madinah. Kemudian segala strategi orang-orang kafir dibocorkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib dalam suratnya. Kemudian Nabi menerimanya, dan semenjak malam itu Nabi Muhammad SAW itu kemudian dijaga oleh para sahabat. Ada sekitar 50 sahabat yang jago dalam berperang, itu menjaga Nabi jangan sampai ada orang kafir yang sudah menyerang duluan Nabi secara pribadi sebelum nanti terjadinya perang Uhud. Kemudian karena di dalam perang ini Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan wahyu bagaimana strateginya, maka Nabi SAW kemudian membiasakan kepada kita untuk bermusyawarah. Saya teringat setiap kali kami itu belajar fikih, maka syekh kami itu senantiasa mendengungkan sebuah kaidah, ra'sani khairun min ra'sin wahid. 2 kepala itu lebih baik daripada 1 kepala. Maknanya biasakanlah bermusyawarah ketika kalian akan mengambil sebuah keputusan. Nabi bermusyawarah dengan para sahabat junior dan senior, tidak semua tetapi pilihan di antara mereka. Yang Nabi dan para sahabat senior itu pengennya kita strateginya bertahan saja. Karena Madinah itu kalau kita lihat posisinya sudah terlindungi dari 3 arah. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengen tahu kondisi kota Madinah itu sebelah timur dan baratnya terhalang oleh Harrah, batu cadas. Batu cadas yang begitu tinggi sampai kuda dan unta saja nggak bisa ngelewatin batu cadas itu karena saking terjalnya, tajamnya. Kemudian di wilayah selatan itu ditutupi oleh kebun-kebun kurma dan perumahan-perumahan khususnya orang-orang Yahudi. Maka bisa dikatakan meskipun Madinah itu letaknya lebih utara daripada Mekah, tetapi kota ini terbukanya cuma dari wilayah utara saja. Sehingga mau tidak mau orang-orang kafir Quraisy Mekah itu ketika akan menyerang Madinah harus ke utara dulu, baru kemudian masuk ke kota Madinah yang agak di selatan dari posisi itu. Agak muter sedikit untuk bisa memasuki kota Madinah, karena secara geografis sudah terlindungi 3 arah. Untuk bisa masuk ke selatan susah karena banyak kebun kurma, banyak perumahan, sehingga harus ke utara terlebih dahulu baru kemudian bisa masuk ke kota Madinah. Maka Nabi pinginnya kita bertahan saja karena kita sudah terlindungi dari 3 arah. Tetapi para sahabat junior yang merasa tidak dilibatkan dalam perang Badar nggak mau. Mereka kemudian ngomporin Nabi, ya Rasulullah, kami dulu ketika masih di zaman jahiliyah saja bukan jago kandang. Masa kita sudah masuk Islam malah main di kandang sendiri gitu ya, malu gitu ya. Rasulullah SAW kemudian kagum dengan pendapat para sahabat junior, dan akhirnya Nabi kemudian memilih pendapat sahabat junior ini. Ada sebuah pelajaran ya, yang kata para ulama itu Nabi sering memilih pendapat para sahabat junior daripada senior. Tujuannya apa? Pertama, untuk mengapresiasi kemauan dan ide mereka. Makanya bapak-bapak kalau pingin masjidnya itu maju, remaja punya ide, terima. Masalah nanti berjalannya bagaimana, bimbing. Jangan ketika sudah ngusulin ide saja, ini anak kemarin sore, nggak usah. Waliyadzubillah. Inilah yang menyebabkan banyak masjid
di tempat kita itu terjadi gap antara yang tua dengan yang muda. Tetapi jangan harap itu terjadi di zaman Nabi. Para pemuda itu semenjak dini sudah memikul amanah dan tanggung jawab yang begitu besar dari Nabi, merasa sangat dihormati oleh Nabi, maka mereka begitu setia kepada Nabi. Akhirnya pendapat para sahabat junior ini diterima oleh Nabi, meskipun dalam perang Uhud orang Islam kalah apa menang? Kalah. Tetapi Nabi tidak kemudian setelah perang Uhud kalah nyalain para sahabat junior, itu gara-gara usulan kamu sih gitu ya. Coba nggak pakai usulan kamu kita bakal menang. Seakan-akan ada isyarat, kalau sudah hasil musyawarah, apapun nanti hasilnya terimalah dengan lapang dada. Nah ini kadang-kadang kita menemukan orang dalam musyawarah itu mutungan, idenya nggak diterima, mutung. Ketika ternyata ide orang lain yang dipakai dan gagal, dia kemudian menyalahkan, coba pakai ideku gitu ya. Nah Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Dalam musyawarah apapun hasilnya nanti terima dengan lapang dada. Maka Nabi SAW kemudian mempersiapkan para sahabat sehari sebelum perang Uhud itu, yang konon terjadinya hari Sabtu. Maka hari Jumat ba'da asar Nabi sudah bersiap diri, demikian juga para sahabat bersiap diri. Sampai kemudian mereka akhirnya melakukan perjalanan mendekati lokasi peperangan yang konon mereka nanti berhenti di sebuah daerah namanya Mushtaroh. Mushtaroh itu sekarang dibangun asrama untuk mahasiswa Universitas Islam Madinah. Nah konon di asrama itulah Nabi SAW dan para sahabat sempat istirahat. Yang ketika Nabi sudah bersiap diri dengan pakaian perang beliau yang lengkap, timbul penyesalan dari para sahabat junior. Wah, ini nanti kalau perang terjadi hal yang tidak kita inginkan, Nabi terluka atau Nabi wafat, wah jangan-jangan gara-gara usulan kita. Maka mereka kemudian menyesal, kok kita ngusulin nyerang musuh sih, nggak seperti ide Nabi saja bertahan. Maka mereka kemudian akhirnya minta kepada Hamzah ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya Anda ingin bertahan saja, tidak jadi menyerang, kami terima. Karena para sahabat junior itu akhirnya nggak tega ketika melihat Nabi itu sudah pakai pakaian perang begitu lengkap. Tapi apa kata Nabi? Tidak layak bagi seorang Nabi apabila sudah memakai baju perang untuk menanggalkannya kembali sampai Allah memberikan keputusan. Jadi Nabi mengatakan, saya kalau sudah pakai baju perang kayak gini, ya berarti kita harus perang. Tapi kalau kalian ngomongnya sebelum saya pakai baju perang, mungkin saya turutin kemauan kalian. Akhirnya peperangan ini tetap dengan strategi masuk ke medan peperangan menyerang musuh. Yang kemudian Nabi akhirnya melakukan perjalanan ke tempat dekat lokasi peperangan itu di malam hari. Kemudian ketika mereka beristirahat di sebuah tempat yang namanya Mushtaroh itu, Nabi kemudian menginspeksi 1.000 personelnya itu siapa saja. Ternyata Nabi kaget karena dari 1.000 personel itu ada 14 anak kecil yang menyusup, yang mereka ingin juga ikut perang. Di antaranya siapa? Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit dan sebagainya, itu konon masih kecil, usianya masih 12-an, belum balik. Maka Nabi SAW kemudian akhirnya mengusir anak-anak yang belum balik pulang. Maka 12 dari 14 anak-anak itu pulang sesuai dengan perintah Nabi. Tapi ada 2 yang ngeyel. Siapa? Rafiq bin Khudaij dan Samurah bin Jundub. Rafiq bin Khudaij ketika ikut diusir oleh Nabi seperti anak-anak yang lain kemudian mengatakan, jangan usir saya Rasulullah, saya ini meskipun masih remaja tapi kemampuan panah saya luar biasa. Dia kemudian pamer kemampuan manahnya di hadapan Nabi. Nah ini penting ya, kadang-kadang kita juga boleh unjuk kemampuan kepada orang supaya orang tidak meremehkan kita. Jadi yang hobinya manah, jangan cuma manah cewek ya, gitu ya. Tapi manah mulai dari jemparingan yang memang identik dengan panah yang lurus. Nanti kalau misalnya sudah mahir kemudian cobalah panah yang horsebow itu ya. Kenapa horsebow itu kemudian desainnya lebih pendek? Karena memang desainnya untuk dinaiki di atas kuda. Kalau kemudian antum pakai jemparing tapi kok di atas kuda, itu nanti yang kesulitan antum sendiri karena busurnya terlalu panjang.
Memang ada desain tersendiri kenapa ada yang panjang, ada yang pendek. Dan horsebow itu memang lebih bagus dalam segala kondisi. Karena untuk lempar yang jauh, horsebow itu juga lebih efektif dibandingkan jemparing. Kalau jemparing itu memang jarak dekat dan lurus saja. Untuk latihan awal pemula silahkan. Tapi kalau sudah mahir jangan pakai itu terus, pakai horsebow. Nah itu lebih sangat disarankan. Tapi ketika Nabi melihat kemampuannya luar biasa, Nabi kemudian ya sudah, kamu boleh ikut perang. Melihat temannya ngeyel kemudian boleh ikut dalam peperangan oleh Nabi, maka kemudian Samurah bin Jundub nangis, kemudian ngadu kepada pamannya, paman tolong dong bilangin kepada Nabi saya bisa ngalahin Rafiq. Maka kemudian dua sahabat kecil ini duel, ternyata Samurah bin Jundub menang duel melawan Rafiq. Maka Nabi tersenyum kemudian mengatakan ya sudah, kamu juga boleh ikut dalam peperangan. Jadi kalau kita mengambil pelajaran dari dua sahabat kecil ini, kemampuan dan keberanian mereka dalam peperangan itu luar biasa, bahkan semenjak dini. Konon Abdullah bin Umar itu seandainya diperbolehkan ikut dalam perang, dia akan pamer kemampuan berkudanya. Dia itu punya kemampuan seperti bapaknya. Kalau bawa kuda itu bisa dibawa mundur juga. Nggak gampang antum naik kuda kemudian memerintahkan kuda untuk mundur. Saya tanya kepada teman saya yang punya peternakan kuda, sudah naik kuda selama belasan tahun, dia geleng-geleng. Kalau masalah mundur biasanya saya turun dulu, kemudian kuda saya tuntun ke belakang. Nah itu namanya bukan mundur, dia itu nuntun gitu ya. Tapi kalau Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid itu konon sahabat-sahabat yang konon sangat dekat dengan kudanya, sampai-sampai kudanya itu punya kemampuan untuk diperintah mundur dengan isyarat saja. Tapi kemudian di dalam peristiwa menjelang perang Uhud di keesokan harinya, di malam itu terjadi peristiwa yang sangat tidak diinginkan oleh kaum muslimin, yaitu apa? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah itu kemudian membelot, yang dia kemudian mengkompori para sahabat untuk membatalkan perang. Kita nggak usah perang karena kayaknya musuh tidak bakal hadir. Yang kedua, ini kan usulan para junior, masa kita senior menuruti usulan para junior? Masa kita bapak-bapak diperintah sama anak-anak kemarin sore? Yang hasil omongan Abdullah bin Ubay bin Salul ini membuat 300 pengikutnya akhirnya nurut untuk membelot dan tidak jadi ikut perang. Jadi meskipun berangkat 1000 orang, prakteknya berapa? Cuma 700. 300 diantaranya mundur membelot. Bahkan sempat ada dua suku, Bani Harisah dan Bani Salamah itu hampir termakan omongannya orang-orang munafik, tapi kemudian Allah menurunkan ayat wallahu waliyuhuma. Allah itu adalah pelindung mereka berdua. Maka dua suku ini tidak jadi ikut pulang seperti orang-orang munafik. Yang ketika orang munafik akhirnya membelot pulang ke Madinah, para sahabat kemudian terbagi menjadi dua. Ada yang punya pemikiran pertama, kita habisi dulu saja orang munafik nih. Hari ini kita habisi orang munafik, besok orang kafir. Yang ngomong kayak gini siapa? Umar bin Khattab. Gak usah ditanya ya. Umar bin Khattab tuh sama orang munafik benci banget. Bawaannya pengen nyembelih saja kepada orang munafik. Yang kedua yaitu ide Nabi, udah biarin saja. Dan ternyata Allah mensetujui pendapat yang kedua. Saya mengambil pelajarannya, Nabi itu dalam peperangan seringkali ada orang-orang yang minta izin. Entah karena alasannya, ya Rasulullah rumah saya jauh, gak ada yang jaga, nanti kalau terjadi sesuatu pada rumah saya gimana? Nabi kemudian memberikan izin, ya sudah pulanglah. Ya Rasulullah anak saya masih kecil-kecil, istri saya sakit, nanti yang ngurus mereka siapa? Nabi kemudian memberikan izin, ya sudah pulang sana. Saya mengambil pelajaran, orang-orang munafik saja kalau minta izin, Nabi memberikan izin, apalagi yang bukan munafik. Makanya kadang-kadang kalau misalnya saya sedang ngisi pengajian, kemudian ada yang izin dan sebagainya, saya kasih. Kenapa? Karena orang munafik saja dikasih izin sama Nabi, gitu ya. Apalagi yang bukan orang munafik, paham ya? Bukan nyinggung, tapi nabrak, gitu ya. Oke, jadi timbul dua pemikiran, tetapi Nabi ternyata lebih milih yang kedua, biarkan orang munafik itu kembali, dan Allah ternyata mensetujui ide dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk menyambut kedatangan musuh, Nabi Muhammad SAW kemudian pasang beberapa strategi. Strategi Nabi itu konon cuma 3 saja.
Yang pertama, beliau itu memasang pasukan pemanah yang diletakkan di Jabal Ar-Rumah. Ar-Rumah itu jamak dari kata romin, ya, para pemanah, para pelempar. Yang dulu namanya adalah Jabal Al-Ainain. Saya dulu pernah dapat keterangan dari guru kami, ya, dulu Jabal Ar-Rumah itu tinggi, tapi di kemudian hari tanahnya berkurang, akhirnya sekarang tidak terlalu tinggi. Saya kemudian sempat suudon, ya, jangan-jangan diambil orang Indonesia gitu ya. Dia dijadikan tanah berkah untuk ngalap berkah dan sebagainya gitu ya. Karena orang Indonesia itu nggak boleh tahu tempat keramat sedikit. Begitu tahu ini tempat bersejarah, diambil entah untuk koleksi, untuk keyakinan tertentu dan sebagainya. Yang Nabi menempatkan 50 pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Dan Nabi kemudian berpesan kepada mereka, apapun yang terjadi jangan tinggalkan pos. Meskipun kalian melihat jenazah kami sudah dimakan burung, jangan tinggalkan pos. Meskipun kami kondisinya sudah hampir menang daripada musuh, jangan tinggalkan pos. Pesan Nabi jelas banget, dua. Kami kalah jangan turun, kami menang jangan turun. Tapi ternyata 40 dari 50 pemanah ini tidak amanah. Maka kemudian akhirnya yang tetap berada di Jabal Rumah itu sekitar 10 pemanah saja, termasuk Abdullah bin Jubair. Dan inilah nanti yang menyebabkan kaum muslimin yang harusnya menang kemudian kalah. Yang kemudian para ulama juga membahas lokasi perang Uhud yang asli itu di mana? Ya di tempat pemakaman jenazah para syuhada Uhud. Jadi kalau kita ke Madinah kemudian kita mendapati komplek pemakaman jenazah para syuhada Uhud, nah perangnya di situ. Bahkan Nabi itu sampai memerintahkan seluruh jenazah para sahabat yang meninggal di situ ya dimakamkan di situ. Bahkan ada beberapa jenazah yang sudah terlanjur dibawa ke Madinah, kata Nabi kembalikan, makamkan di Uhud ini, sebagai bentuk kemuliaan di dalam Islam terhadap tempat yang konon sangat mendatangkan berkah ini. Kemudian Nabi, strategi berikutnya adalah Nabi membagi pasukan beliau menjadi 3 kelompok berdasarkan sukunya. Karena nanti kalau peperangan itu sudah dipimpin oleh kepala sukunya, menggerakkan anak buahnya itu gampang. Yang pertama, kalau itu adalah orang Muhajirin dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Sedangkan Ansor karena terdiri atas suku Aus dan Khazraj, maka Aus dipimpin oleh Usaid bin Khudair, sedangkan Khazraj itu dipimpin oleh Hubab bin Mundir. Yang kemudian Nabi SAW disimpulkan oleh para ulama strateginya cuma 3 sebenarnya. Pertama, menempatkan pemanah di tempat yang tinggi. Dalam strategi peperangan, kalau kita menguasai tempat yang tinggi itu akan lebih mudah mengalahkan musuh. Karena kita lebih leluasa menyerang musuh, sedangkan musuh agak kesulitan untuk menyerang kita. Menyerang orang yang ada di bawah itu lebih gampang daripada menyerang orang yang ada di atas. Pertama karena memang apalagi nanti terganggu dengan sinar matahari, tapi kalau di atas tidak ada yang mengganggu mereka. Dan ini kemudian dipakai oleh taktik negara-negara besar. Makanya Amerika itu kenapa mengembangkan drone-nya, karena mereka punya pemikiran seperti pemikiran Nabi. Tempat yang paling atas itu bakal menguasai daerah-daerah di bawahnya. Yang kedua, strategi Nabi adalah peperangan ini kalau bisa satu arah saja, timur lawan barat. Untuk mencegah musuh jangan sampai mengepung kaum muslimin, maka para pemanah itu ditempatkan di Jabal Rumah ini. Yang kalau nanti musuh ingin mengepung dari 2 arah, maka terhalang oleh panahnya para pemanah di Jabal Rumah. Tetapi apa boleh buat ketika para pemanah itu mayoritas amanah, kebanyakan turun untuk mengambil ghanimah, tinggal 10 saja. Akhirnya Khalid bin Walid dengan garis berwarna biru itu mengepung kaum muslimin dari 2 arah. Yang awalnya hampir menang, tapi kemudian kondisi jadi terbalik. Akhirnya terkepung dari 2 arah. Nabi ingin sebenarnya satu arah saja. Arah yang lain sudah ditutup dan dilindungi oleh para pemanah. Dan strategi yang ketiga adalah muslimin di sebelah timur, musuh di sebelah barat, karena nanti akan terganggu oleh sinar matahari ketika sedang naik. Jadi strategi itu karena perbandingan
kaum muslimin dengan musuh pun juga tidak terlalu besar, 1 banding 3, 1000 melawan 3000, sehingga harusnya dengan strategi seperti ini harusnya menang. Tetapi karena kejadian yang tidak diinginkan, maka yang terjadi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kemudian dalam perang Uhud ini, para ulama kemudian menggambarkan secara detail. Saya menyusun ini berdasarkan 2 kitab. Yang pertama, Ghazawat Rasul yang ditulis oleh As-Solabi. Yang kedua, kitab Al-Maghozi yang ditulis oleh Al-Waqidi. Al-Waqidi ya, bukan Mungkidi. Jadi dalam peperangan ini, konon pihak musuh itu membawa sebagian istri mereka. Tapi fungsinya tidak seperti istri-istrinya kaum muslimin. Kalau kaum muslim itu membawa sebagian istrinya seperti Nabi membawa beberapa istrinya, di antaranya adalah Ibunda Aisyah. Kalau kaum muslimin itu membawa perempuan, tujuannya 2. Pertama masak, yang kedua merawat orang yang luka. Tapi kalau musuh itu tujuannya 2. Pertama provokator, yang kedua motivator. Provokator itu maknanya ketika mengumpulkan 3000 personel ini, mereka itu dibantu oleh istri-istri mereka. Karena kalau bapak-bapak yang ngomong, sedahsyat-dahsyatnya bapak yang ngomong itu tidak terlalu dahsyat, 75%. Tapi kalau emak-emak udah ambil peran, wah ini gampang laki-laki terprovokasi oleh perkataan seorang wanita. Karena agak direndahkan kalau sampai perempuan menghina seorang laki-laki, maka yang awalnya nggak pengen berangkat jadi berangkat gara-gara diprovokasi oleh sebagian istri pihak musuh. Yang kedua, tugas mereka adalah motivator, sengaja membawa sebagian istri supaya mereka dalam perang itu habis-habisan. Kita jangan kalah dalam perang ini, karena nanti kalau kita kalah, istri kita bakal ditawan oleh kaum muslimin. Jadi sebagai penyemangat gitu ya, bawa istri, bukan bawa foto si dia ya, itu nggak memberikan semangat, melemahkan semangat, paham ya, bawa istri beneran. Maka tujuannya berbeda. Kemudian ketika akhirnya 2 pihak ini bertemu di medan pertempuran seperti biasa, orang Arab itu biasanya kalau mau perang duel dulu, tokoh-tokoh terbaik di antara mereka. Saya menemukan 2 referensi ya. Pertama, duelnya Siba bin Abdul Uzza melawan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Thalhah bin Utsman melawan Ali bin Abi Thalib. Yang ketika Siba bin Abdul Uzza bertemu dengan musuh duelnya, dia kemudian menyombongkan diri. Ismi Siba, nama saya itu Siba. Siba itu artinya binatang buas. Yang ketika dia memamerkan namanya terkesan mengerikan, maka kemudian Ali bin Abi Thalib marah, dan Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, annalladzi sammat li ummi bi Haidar. Saya adalah orang yang diberikan nama oleh ibu saya dengan nama asli Haidar. Jadi nama asli saya itu sebenarnya Haidar, singa. Kalau kamu binatang buas, saya singa. Paman Nabi pun yang dalam duel ini namanya Hamzah. Hamzah itu juga artinya singa. Jadi kalau bicara tentang nama, ini orang-orang yang konon namanya sangar, dilihat dari namanya. Tapi kemudian Hamzah ngasih tahu kepada Ali, ejeklah dia, meskipun namanya kayaknya terkesan serem, yaitu binatang buas, tapi sebenarnya dia itu punya ibu namanya Ummu Ammar. Yang Ummu Ammar itu profesinya adalah tukang sunat perempuan di Mekah. Maka Ali bin Abi Thalib ketika dapat bocoran itu dari Hamzah kemudian ngecek, meskipun namamu Siba, nama binatang buas, tapi sebenarnya ibumu tukang sunat kan? Maka Siba marahnya minta ampun karena ibunya diejek oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam peperangan jangan disamakan dengan kondisi biasa. Kondisi biasa kita pakai etika, tapi kalau sudah bicara tentang peperangan jangan pakai etika. Wah, saya tidak enak hati mencela musuh saya dan sebagainya. Kejawaan antum tinggalkan gitu ya. Jadi tepos lironya tinggalkan, santunnya tinggalkan, karena ini sudah bicara tentang peperangan. Maka saya melihat ya, sebagian orang Arab itu memberikan nama anak dengan nama binatang. Apa pandangan Islam tentangnya? Islam memperbolehkan selama konotasinya positif. Misalnya Haidarah artinya singa, Syekh bin Bas itu artinya elang. Itu boleh kalau memang konotasi makna binatang itu positif. Tapi kalau kemudian konotasinya negatif, menimbulkan wibawa itu kemudian turun, jangan.
Misalnya ngasih nama anak Wabar. Wabar itu artinya marmut. Meskipun bayi kita ketika dilahirkan oleh istri kita lucu, imut, kayak marmut, putih gitu ya, maka jangan dikasih nama seperti itu. Saya teringat dengan kisah seorang anak yang diseret oleh seorang bapaknya di hadapan umar. Bapak ini cerita, tolong nasihati anak saya karena anak saya durhaka kepada orang tuanya. Umar bin Khattab kemudian tanya kepada anaknya, apa benar kamu durhaka kepada bapakmu? Kemudian si anak itu bilang, justru bapak yang durhaka kepada saya. Pertama, bapak saya itu tidak memberikan ibu yang solehah. Ibu kami itu bodoh banget, tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Sehingga kami itu bisa belajar justru dari orang lain, bukan dari ibu kami. Yang kedua, bapak saya nggak pernah ngajarin Al-Quran. Saya bisa baca Al-Quran itu dari orang lain. Dan yang ketiga, bapak kurang ngajar, memberikan nama saya itu jelek banget. Nama saya Ju'ab, tawon. Maka kemudian bapak yang awalnya ingin memarahi anak itu, kemudian malah manggil bapaknya, Pak sini Pak. Kayaknya bapak deh yang salah. Maka bapak malah memarahi si bapak itu. Jadi boleh dikasih nama binatang. Bahkan kakek Nabi yang keempat atau kelima itu namanya, mohon maaf, Kilab. Kilab itu dari kalbun. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Ushayb bin Kilab. Nah, Kilab itu artinya anjing. Kenapa orang Arab ngasih nama anaknya kok dengan nama anjing? Karena anjing itu menurut orang Arab punya sifat amanah. Makanya ada seorang ulama menulis kitab Tafdilul Kilab ala Kasir di Malam Sosial. Keutamaan anjing dibandingkan orang-orang yang pakai jubah. Karena seakan-akan buku ini mengkritik anjing saja yang binatang bisa amanah, masa kalian sebagai manusia nggak bisa amanah? Ini buku kayak pantas dikasih anggota DPR. Anjing aja bisa amanah, ya. Masa kalian manusia nggak bisa amanah? Nah, penting banget. Kalau butuh terjemahan nanti saya terjemahkan ya, saya punya kitabnya. Tapi siapa yang mau ngirim dia? Ya nggak usah film macam kitab juga punya orang di DPR ya. Jadi itu ada juga orang Arab ngasih nama anaknya itu Himar, keledai. Keledai itu di satu sisi mungkin kita menganggap binatang bodoh, tapi orang Arab itu memandang ini binatang yang kuat dan tangguh. Binatang lain kalau merasa nggak kuat mengangkut bebannya itu mending duduk, ngasih isyarat kepada majikannya nggak kuat, tolong kurangi. Tapi kalau keledai itu tetap dicoba, meskipun sempoyongan jatuh, dia nanti bangkit lagi. Makanya orang Arab ada yang kemudian ngasih nama anaknya itu Himar. Tapi kalau ngasih nama sesuai dengan istilahnya ya, saya khawatirnya kalau Himar kemudian diterjemahkan